Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadri Sopriyono. Saya berasal dari program studi aquaculture Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan populasi generasi pertama pada strain ikan lele Afrika dengan nama latin Clarias caribbeanus melalui seleksi individu. Ikan lele merupakan salah satu komunitas unggulan perikanan budidaya di Indonesia. Keunggulan dari ikan lele Afrika ini yaitu kuat, relatif tahan terhadap patogen, laju pertumbuhannya yang tinggi, dan juga dapat dipijahkan sepanjang tahun. Namun introduksinya ke Indonesia dirasa masih kurang memuaskan dikarenakan kurang tepatnya manajemen induk, sehingga mutu genetisnya telah menurun. Maka dari itu diperlukan upaya pemuliaan untuk meningkatkan kembali mutu dari ikan lele Afrika ini. Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui program seleksi berdasarkan karakter laju pertumbuhan pada saat ukuran konsumsi. Penelitian pemulihan ikan lele ini dilakukan oleh Balai Penelitian Pemulihan Ikan Sukamandi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu indukan lele sebanyak 50 pasang, di mana merupakan populasi dasar sintetis yang telah dibentuk pada tahun 2011. Kemudian ada hormon ovaprim, wadah untuk pencampuran sel telur dan sel sperma, kemudian ada larutan NaCl fisiologis 0,9%, lemari es, HPA, dan beberapa jenis pakan seperti Naupli Artemia Supreme Plus, Bevex atau cacing sutra, pakan komersial berbentuk halus dengan kadar protein 20%, pakan komersial berbentuk pelet apung berukuran kecil dengan kadar protein 30%, dan pakan komersial dengan kadar protein 30%. Kemudian untuk wadah budidayanya ada akuarium, ada kolam untuk penetasan telur, kemudian ada kolam pendederan dan kolam pembesaran. Metode yang digunakan yaitu sebanyak 50 pasang induk ikan lele kita pijahkan secara buatan dengan stimulasi hormonal menggunakan ovaprim sebanyak 0,2 ml per kilogram untuk indukan betina dan 0,1 ml per kilogram untuk indukan jantan. Pada saat yang bersamaan juga dipijahkan 5 pasang ikan lele populasi kontrol untuk nantinya sebagai pembanding. Setelah 6 jam sejak disuntikan hormon, induk jantan kemudian diambil spermanya dengan cara gonadektomi parsial atau diambil testisnya hanya sebagian dan sebagiannya lagi dibiarkan beregenerasi kembali. Setelah itu sperma diencerkan menggunakan larutan NaCl fisiologis 0,9% dengan perbandingan volume 1:50. Sperma kemudian disimpan di dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sampai akan digunakan kembali pada saat proses fertilisasi. 1 jam setelahnya, giliran induk betina yang diambil telurnya dengan cara stripping. Sebanyak 100 gram telur divertilisasikan dengan sperma dan ditetaskan dalam dasar HPA berukuran 1 x 1 meter dengan kepadatan telur sekitar 75.000 butir per meter persegi. Kemudian HPA ditempatkan dalam bak beton di dalam hatchery dengan air yang tersirkulasi. 2 hari setelah menetas, larva dipindahkan ke dalam akuarium dengan kepadatan sebesar 30 ekor larva per liter dan dipelihara hingga umur 25 hari. Pada saat larva umur 3-5 hari, pakan yang diberikan berupa Naupli Artemia Supreme Plus, selanjutnya secara bertahap diganti dengan cacing sutra dan pakan komersial berbentuk halus dengan kadar protein 40%. Pakan kemudian diberikan pada pagi, siang, dan sore hari secara ad libitum atau berdasarkan berat tubuh ikan. Setelah pemerihalan dalam akuarium, selanjutnya dipindahkan ke dalam kolam pendederan berupa bak-bak beton yang telah kaya akan pakan alami selama 1 bulan atau 30 hari dengan pada tebar 300 ekor per meter persegi. Pakan yang diberikan selama pendederan berupa pakan komersial berbentuk halus dengan kadar protein 40%. Kemudian dilanjutkan dengan pakan komersial berbentuk pelet apung berukuran kecil dengan kadar protein 30%. Pakan kemudian diberikan pada pagi, siang, dan sore hari secara ad libitum. Setelah dipelihara selama pendederan, selanjutnya dipindahkan dalam kolam pembesaran berupa kolam tanah selama 2 bulan atau sekitar 60 hari dengan pada tebar ekor 150 ekor per meter persegi. Pakan yang diberikan selama pembesaran berupa pakan komersial dengan kadar protein 30% dan diberikan pada pagi dan sore hari secara ad libitum. Pada akhir masa pembesaran ikan atau umur 115 hari dilakukan pengukuran panjang total dan bobot
ikan sebanyak 5% dari populasi generasi pertama dan populasi kontrol. Selanjutnya dihitung juga nilai dari respon seleksinya. Individu yang lolos seleksi pada saat pemanenan yaitu hanya individu yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Seleksi individu dilakukan dengan cara memilih sebanyak 5% dari populasi yang berukuran terbesar. Selain itu, dipilih juga individu-individu yang berukuran rata-rata sebanyak 100 ekor sebagai populasi kontrol. Populasi terseleksi sejumlah 5% tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembentuk populasi generasi kedua. Sedangkan populasi kontrol atau individu yang berukuran rata-rata akan digunakan sebagai pembanding yang mewakili atau merepresentasikan keragaman populasi generasi pertama. Pada penelitian kali ini, setiap tahapan budidaya memiliki sintasan yang berbeda. Tahapan pemilihan memiliki selama 25 hari menghasilkan sintasan sebesar 71,86%. Tahap pendederan selama 30 hari menghasilkan sintasan sebesar 54,27%. Tahap pembesaran selama 60 hari menghasilkan sintasan sebesar 65,27%. Untuk laju pertumbuhan, populasi generasi pertama mencapai ukuran konsumsi dengan rata-rata 100 gram per ekor hanya selama 40 hari pembesaran. Sedangkan pada umumnya, ikan lele di Indonesia mulai mencapai ukuran konsumsi setelah 60 hari masa pembesaran, sejak benih tebar ukuran 5-7 cm. Populasi generasi pertama memiliki bobot akhir rata-rata 200,72 gram, sedangkan kontrolnya berbobot 166,45 gram, sehingga terdapat respon seleksi sebesar 34,27 gram atau sekitar 20,59%. Generasi pertama juga memiliki ukuran panjang total akhir sebesar 29,16 cm, sedangkan kontrolnya berukuran 27,48 cm, sehingga terdapat respon seleksi sebesar 1,68 cm atau sekitar 6,12%. Kualitas air media yang digunakan dalam pemeliharaan ini masih dalam batas rekomendasi, di mana salah satu parameternya yaitu oksigen terlarut masih dalam kisaran normal, yaitu antara 1,25 sampai 9,03 mg per liter. Kesimpulannya, program seleksi individu pada penelitian ini selama satu generasi menghasilkan respon seleksi yang positif, yakni sebesar 34,27 gram atau sekitar 20,59% untuk ukuran bobot dan 1,68 cm atau sekitar 6,12% untuk ukuran panjang. Dengan demikian, populasi generasi pertama tersebut potensial untuk digunakan sebagai pembentuk generasi berikutnya dalam upaya perakitan strain unggul ikan lele tumbuh cepat melalui program seleksi individu.